Kan terakhir ini ketika Pak Prabowo mengatakan saya ingin membangun pemerintahan yang bersih. Ya. Saya sudah belajar tentang ini di sebuah negara dan segala macam. Rakyat kita akan makmur kalau pemerintahan itu bersih. Betul. Apa yang istimewa dari pernyataan Prabowo di mata Pak Mahfud soal ini? Ya sebenarnya standar sih. Semua pemerintah kan selalu begitu sejak dulu ya. Pak SBY dulu punya program 15 langkah memberantas korupsi. Tapi dengan disampaikan secara publik itu di depan publik tidak ada mana khusus dari Prabowo? Iya, semua presiden menyatakan itu. Pak Jokowi juga sama. Dan Pak Jokowi itu bagus lah sampai awal yang kedua itu langkah-langkahnya jelas itu. Memang sejak tahun 2022 itu agak goyang ketika menjelang pemilu agak mulai ini. Tapi bagus, saya punya catatan-catatan bagus langkah-langkah awal Pak Jokowi terutama di awal periode kedua. Nah, Pak Prabowo itu keistimewaannya apa gitu ya. Satu, dia sudah menyatakan itu sejak jauh sebelum menjadi presiden. Betul. Ya, dan dia punya track record untuk itu. Dia seorang yang dikenal tegas, berani, dan sepengetahuan saya kayaknya tidak ada isu korupsi menyangkut Pak Prabowo. Mungkin dari amatan Pak Mahfud. Ya, dari amatan saya kan tidak ada kasus ya. Artinya apa? Dia tidak punya beban sebenarnya. Dia bisa segera. Dia tidak punya beban. Dia tidak punya beban. Tinggal sekarang bagaimana dia mengarahkan. Inilah saya selalu mengatakan penegak hukum itu selalu berhati-hati untuk menindak orang besar. Ya. Terkadang orang berlindung di balik presiden gitu. Ada yang bilang, wah ini orangnya presiden, ini tidak boleh, ini dan seterusnya. Ini menyangkut si A, si B. Nah Pak Prabowo harus menghapus itu karena masalah selama ini kan orang selalu berlindung di situ. Bahkan Kejaksaan Agung atau Polri gitu kan nunggu juga. Ini presiden berkenan enggak nih, ada kebijakan tertentu enggak? Itu biasa di pemerintahan, bukan hanya Pak Prabowo yang menghadapi itu. Sejak zaman Gus Dur apa itu saya di kabinet ya orang, ini gimana nih presiden? Kira-kira mengganggu kebijakan lain enggak? Kira-kira menggoncangkan enggak? Gitu-gitu mesti tanya gitu. Selalu ada pertanyaan itu ya? Selalu Panglima, Kapolri, Jaksa Agung pasti menunggu isyarat dari presiden. Kalau yang umum-umum kan langsung ditindak. Dan sekarang menurut saya Kejaksaan Agung itu sudah mulai kondusif ya untuk itu. Belum baik, benar, tapi sudah mulai berubah kan Kejaksaan Agung dalam 2-3 tahun terakhir ini. Nah kalau gitu saya mau meneruskan Pak, yang kata Bapak selalu menunggu arahan. Kejaksaan Agung kan kadang menangani sebuah kasus besar nih Pak. Maklar kakap yang tadi Pak Mahfud sampaikan di depan. Sampai sejauh ini, setelah seminggu-minggu lalu kita menanggapi itu, belum ada perkembangan kasus ini. Seperti apa? Misalnya, yang muncul itu baru pada penetapan tersangka, misalnya pada ibunya Ronald Tanur, keluarga. Tetapi pada hakim-hakim di Mahkamah Agung yang mungkin diduga korupsi, atau kasus-kasus puluhan atau ratusan kasus yang pernah diatur oleh maklar Zaraf Richard ini, belum ada perkembangan. Apakah Jaksa Agung memang seperti Bapak, misalnya menunggu arahan presiden atau bagaimana? Iya, menurut saya juga kaitan-kaitan dengan orang lain juga dihitung ya. Tetapi memang ini kan waktunya baru 2 minggu ya, yang Tanur ini. Ya. Ada yang sampai bertahun juga kan belum. Kalau baru 2 minggu mungkin wajar saja. Karena di KPK pun ketika KPK masih sangat kuat, juga ada yang sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai orangnya meninggal juga belum. Jadi ini kita sementara menyimpulkan bagian dari kehati-hatian penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan karena ini udah mulai ragu atau misalnya saya kira enggak. Masuk angin atau apa enggak ya? Saya kira enggak. Sudah begini besar pengetahuan dan informasi kepada masyarakat yang sangat dramatis tentang itu tidak mungkin menurut saya Kejaksaan Agung main-main gitu ya. Kalau begitu apa yang Pak Mahfud harapkan kira-kira dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pengusutan kasus ini terutama terhadap maklar kakap di Mahkamah Agung itu? Ya supaya segera diungkap saja gitu. Pemberi uangnya, ya tidak boleh kasusnya ada, apa saja. Iya. Tidak boleh ada keraguan, dan itu kan ya, yang sudah pasti dinyatakan aja bahwa perkara yang menyangkut Zaraf Richard itu pasti menyangkut banyak perkara, pastilah. Itu kan ketangkapnya kan karena memburu kasus Tanur dulu, lalu ketemu oh di sini nih biang keladinya, datang nyambung ke sana itu, gitu ya. Lalu ketemu uangnya dan sesuai dengan pengakuan awal dari Zaraf sendiri kan ini untuk beberapa perkara. Nah itu saja. Karena mungkin akan berdampak luas sehingga Jaksa Agung mungkin gampang gitu Pak ya. Ini mau sampai di mana akan dikejar karena mungkin bisa banyak yang kena. Kalau mau mengadukan perubahan terhadap satu yang sudah parah itu pasti berdampak luas. Seperti orang mau melahirkan. Kalau ininya tidak normal,
tindak pidananya udah luar biasa. Iya kan operasi sesar, harus berani menimbulkan kegaduhan besar, tapi sama dengan orang mau melahirkan tidak bisa normal harus sesar, kan orangnya nangis, dijahit gitu ya, dibius dan sebagainya. Iya kan, istirahatnya di rumah sakit lebih lama. Nah, kalau mau menyelesaikan harus gitu, harus ada sebuah operasi sesar gitu. Sama juga kita dulu nggak bisa tuh menumbangkan Orde Baru, kan operasi sesar akhirnya. Kalau upaya signifikan seperti harus dilakukan, berarti kan sebenarnya keterlibatan Presiden perlu Pak dalam kasus ini. Oh iya, keterlibatan Presiden untuk memproteksi apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Sejauh ini kita belum lihat Pak Prabowo ke sana kan Pak ya? Baru statementnya bahwa saya akan memberantas korupsi, jangan main-main, kalau tidak bisa bekerja sama dengan saya minggir, kan gitu kan. Nah itu komitmen, mestinya bisa ditafsirkan oleh Kejaksaan Agung bahwa itu perintah juga untuk bisa dibaca bahwa itu perintah ya, bahwa keseriusan. Meskipun ada politik panggung depan, panggung belakang. Menurut saya sih iya, Kejaksaan Agung itu saya kira udah diberitahu oleh Presiden. Kamu harus apa, harus apa, harus apa. Artinya cuma yang kita harapkan, arahan kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima itu, yang kita harapkan itu sesuai dengan komitmennya. Kalau ada batasan-batasan tertentu itu bisa dimaklumi lah. Ini rawan terhadap situasi ini ya, diberitahu aja hati-hati cara menangani ini tuh biasa, itulah tugas Presiden.